Catherine. Jadi kali ini aku lagi ada di Museum Benteng Heritage nih teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalam? Yuk kita kepoin. Ada museum di tengah kawasan Pasar Lama Tangerang, yaitu Museum Benteng Heritage yang berlokasi di Jalan Cilame nomor 20. Bangunan bergaya Tionghoa ini diperkirakan berasal dari abad ke-17 dan diresmikan sebagai museum pada tahun 2011. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi yang menjadi saksi sejarah kehidupan etnis Tionghoa di Tangerang. Jadi Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Catherine, saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Ruli. Jadi aku penasaran beberapa pertanyaan nih Kak. Oke. Jadi kayak tadi kan kakak di atas sempat ngejelasin kalau sebenarnya di abad ke-17 gitu ini rumah keluarga Lau. Awalnya jadi di abad ke-17 kita juga masih sama-sama infonya. Jadi belum tahu di abad ke-17 itu punya kepemilikan siapa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bangunan ini tuh dibeli oleh keluarga Lau pada abad ke-19. Jadi di abad ke-17 itu belum tahu ini punya siapa. Informasinya masih sama. Di abad ke-19 dibeli sama keluarga Lau. Iya, keluarga Lau. Kenapa bisa jadi punya keluarga Lim sekarang? Jadi sebenarnya saya tidak menjelaskan ini menjadi keluarga Lim. Yang jelas keluarga Lau ini masih saudagar dengan keluarga Lim. Jadi seperti mungkin kayak tetangga ataupun istilahnya masih ada ikatan saudara. Kita juga masih samar. Yang jelas ketika kita membeli rumah istilahnya bangunan ini itu memang dari keturunan keluarga Lau. Nah makanya keluarga Lau ini kita tidak mempunyai informasi banyak, jadi sesuai dengan keturunannya aja. Jadi kita mendapatkan sumber informasi itu hanya dari keturunan keluarga Lau. Kita tidak bisa menemukan dari Google ataupun dari sumber manapun. Jadi memang hanya dari turunan asli. Nah makanya kita tidak melebih-lebihkan ataupun istilahnya mengurangi informasi yang ada. Jadi yang tadi saya bilang pada abad ke-19 bangunan itu dibeli oleh keluarga Lau. Nah untuk selebihnya ke sini mungkin itu jadi turun-temurun dan istilahnya pada tahun 2009 dibeli oleh Bapak Udaya Halim. 2009? Iya, 2009 masih awal. Nah jadi pada tahun 2009 bangunan itu dibeli oleh Bapak Udaya Halim dan dilakukanlah restorasi 2 tahun sampai 2011. Nah jadi umur museum ini tuh baru 15 tahun. Jadi museum itu diresmikan pada tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11 detiknya juga detik 11. Angka cantik ya Kak ya? Semuanya jadi dari abad 17 nggak tahu punya siapa, abad 19 dibeli keluarga Lau. Ya. Lalu pada tahun 2009 dibeli sama Bapak Udaya Halim. Bapak Udaya Halim. Jadi kalau misalnya kepemilikan bangunan ini udah dimiliki satu lembaga atau masih punya Bapak Udaya Halim? Jadi bangunan itu kepemilikan pribadi Bapak Udaya Halim. Cuman kita sudah resmi dapat izin dari pemerintah. Jadi memang kadang-kadang kita juga ikut berpartisipasi bila mana ada acara museum nasional ataupun apa, kita biasanya diundang untuk acara tersebut. Satu lagi nih Kak. Kalau dari koleksi-koleksi yang di dalam yang paling unik banget itu apa Kak? Kalau kita lihat ya mungkin semua koleksi pasti setiap koleksi itu ada sejarahnya tersendiri. Cuman yang paling unik itu memang yang tadi saya bilang yang menjadi masterpiece dari bangunan ini Monumen Kuan Pong, karena itu tuh memang sudah ada sejak bangunan ini berdiri. Jadi memang kita tidak merubah bentuk ataupun segala macamnya. Di Monumen Kuan Pong itu yang memang yang paling menjadi masterpiece dan paling unik. Karena memang kita tidak bisa mencari monumen seperti itu di sembarang tempat. Apalagi itu diukir sendiri. Ya, diukir sendiri segala macam. Oke, gitu aja sih Kak. Thank you ya Kak. Ya. Dari kunjungan ini, kami tidak hanya mempelajari sejarah, tetapi juga memahami nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya Tionghoa di Tangerang menunjukkan pentingnya menjaga tradisi, menghargai keberagaman, dan hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, Klenteng Buentek Bio sebagai salah satu bangunan peninggalan budaya Tionghoa dan kelenteng tertua di kota Tangerang, dengan usia yang hampir sama dengan Museum Benteng Heritage
semakin memperkuat bahwa warisan budaya ini masih terjaga hingga sekarang. Semoga nilai-nilai tersebut tetap dilestarikan dan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda di masa depan.